Saya memberikan contoh gambarannya seperti ini. Ada di zaman Rasulullah itu sepasang suami istri ya. Suaminya itu melihat istrinya tuh kasihan karena anting-antingnya sebelah. Hari ini kita kedatangan orang muda, energik, dan punya karir politik yang cukup cerah di Kota Tanjung Pinang maupun di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beliau ini dulu pernah saya jumpa, pertama kali jumpa itu waktu sama-sama berada di organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya Bang ya? Betul. Komite Nasional Indonesia waktu itu pertama kali Kepri tahun 2005 itu untuk memilih kandidat ketua KNPI Nasional Pemuda Indonesia. Waktu itu dari Mapancas ya? Ya, saya ketua Mapancas Kota Tanjung Pinang waktu itu saya juga masih mahasiswa Pembangunan Indonesia KNPI. Nah, ketika itu juga saya merangkap sekretaris di PKKNPI. Nah, dia inilah seorang muda yang bernama Untung Budiawan. Ya, nah, saat ini alhamdulillah lah, memang saat ini karir politiknya sudah menjadi ketua DPD 2 Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang. Iya ya. Kadang grogi kalau di depan Bang. Jadi Bang, pengalaman kemarin itu kan masih aktivitas kepemudaan begitu kental ya. Masuk salah satu aktivis juga di Kepulauan Riau. Beberapa organisasi kepemudaan mungkin kita geluti ya waktu itu ya, Mapancas, saya tak asing lagi lah, Ampi dan segala macam itu untuk aktivitas kepemudaan tak asing lagi lah ya. Nah Bang, saya ingin tahu kenapa seorang Untung ini begitu tertarik dalam dunia sosial, dunia kepemudaan, dalam dunia politik, dalam rangka untuk inilah istilahnya apa, demokrasi lah gitu kan, demokrasi mensejahterakan masyarakat. Itu banyak Bang. Ya, sekilas saya memberikan gambaran. Saya itu awalnya dari mahasiswa itu, dari SMA lah ya. Itu memang senang berorganisasi. Di OSIS ya, kemudian di Kertaru tuh? Enggak, saya di Tanjung Batu. Di SMA Negeri 1 Tanjung Batu. Oh, Karimun ya? Di Karimun, Kabupaten Karimun. Jadi setelah SMA saya melanjutkan ke Pekanbaru di Universitas Riau. Dan kebetulan saya di Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Kalau dulu namanya ISP, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Di dalam perjalanan perkuliahan itu ya kita ikut aktif di organisasi. Ada namanya himpunan mahasiswa jurusan, kemudian di senat dan segala macam seperti itu. Dan itu juga akhirnya membawa jiwa kita itu berjiwa berteman dan bersosialisasi, bersosial sama teman-teman. Kemudian setelah lepas itu saya langsung menikah ya, selesai kuliah itu langsung di Tanjung Pinang juga. Di Tanjung Batu. Karena istri saya itu teman sekolah saya waktu SMA. Itu selesai kuliah ya? Ya selesai kuliah. Jadi teman saya sekolah SMA itu. Jadi saya tetap komitmen waktu itu. Ya udah selesai kuliah kita langsung menikah. Alhamdulillah kita menikah. Saya waktu itu sudah bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Itu sebagai? Saya masih honorer. Masih honorer ya. Begitu selesai kuliah saya bekerja di sana. Itu masih kabupaten? Masih Kabupaten Kepulauan Riau. Tapi setelah itu karena saya sudah menikah, saya makanya kembali ke Tanjung Batu di UPTD namanya, Unit Pelaksana Teknis Dinas di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Waktu itu memang masih membawahi Kabupaten Kepulauan Riau juga salah satunya Kota Batam dan lain sebagainya. Makanya berani memutuskan untuk menikah. Ya, menikah. Sudah ada penghasilan. Ya, ada penghasilan. Waktu itu 100.000 tuh. 100.000 gaji honorer kita ya. Tapi alhamdulillah besar juga waktu itu. Tahun 97, 98 itu sudah cukup besar. Cukup untuk menafkahi. Nah, kemudian di dalam perjalanan istri saya itu mengikuti seleksi penerimaan. Karena dia guru matematika, pada saat itu memang kekurangan guru matematika. Nah, kemudian beliau ke Tarempa, di tempat Tarempa. Tahun 97 di tempat Tarempa, saya galau akhirnya. Aduh, saya nggak mungkin meninggalkan istri saya di dalam kondisi apapun seperti ini.
akhirnya saya putuskan untuk berhenti dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Artinya kalau saya tetap bertahan, mungkin saya sampai saat ini sudah jadi pegawai sipil. Minimal sudah eselon 3 saya ini. Betul. Atau sudah mendekati eselon 2,5 kali ya. Mungkin sudah bisa jadi eselon begitu. Iya, perjalanan itu saya akhirnya ke Tarempa. Saya ikut beliau ke Tarempa. 2 tahun, lebih kurang 2 tahun di Tarempa. Akhirnya kita putuskan untuk di Tanjung Pinang. Akhirnya kami berkarir di tahun 99 di Tanjung Pinang. Kita memulai perjalanan, meskipun orang tua saya sudah di sini ya, orang tua saya kan di sini. Tapi istri PNS banget? Ya, istri PNS. Nah, makanya salah satunya harus mengalah saya bilang seperti itu. Akhirnya kita ke sini. Dan itulah dimulainya perjalanan karir kita yang di Tanjung Pinang. Nah, kita memulai, ada beberapa tempat yang sudah kita coba jalani ya. Saya dulu pernah di perusahaan modal asing, artinya di PMA ya. PMA, perusahaan modal asing ya, yang punya Singapura di Galang Batang. Itu namanya PT Prikes Teknologi Bintan. Saya berkarir di sana. Dan itu mengelola kawasan berikat. Kawasan berikat ini memang ada semacam kelebihan fasilitas lah yang diberikan oleh pemerintah. Tapi waktu masih bekerja itu ya, aktivitas kemasyarakatan, aktivitas kepemudaan ini sempat terhenti ya? Ya, saya tetap berjalan. Artinya tetap berjalan. Kembali ya. Saya kemudian aktif di Karang Taruna ya, waktu pertama-tama di Karang Taruna, kemudian di RT ya, sebagai ketua RT. Awalnya ya jadi RT lah ya, beberapa kali, kemudian sebagai ketua forum RT. Dan juga tak lepas terus ya? Tidak lepas. Tetap bekerja sembari kegiatan aktivitas. Tetap. Jiwa ya. Jiwa kita sudah mendarah daging ya. Sudah dari zaman SMA dulu. Kita ini aktivitas itu. Ya, sekilas mungkin perjalanan hidup seorang Untung Budiawan. Perjalanan hidup dari kemudian setelah itu beraktivitas di Kota Tanjung Pinang. Ya, beraktivitas di Tanjung Pinang. Nah, saat ini memang sebelumnya itu sekretaris DPD 2 Kota Tanjung Pinang. Sekarang pada pemilihan bulan Agustus ya, Agustus kemarin kita melakukan musda. Alhamdulillah teman-teman mempercayakan ke saya. Kebetulan Pak Ade Angga sudah dioperiode. Ya. Dan di dalam mekanismenya sebenarnya masih bisa beliau sekali lagi. Karena ada prestasi itu, namun dia menyampaikan dia lebih ini ke provinsi saja. Ya. Kemudian kita sedikit lah mengenai Partai Golkar itu. Ya, baik. Karena yang kedua, Golkar ini merupakan sebuah partai yang mengelola organisasi kader. Ya. Karena memang kita ketahui lah, tak banyak beberapa kepartaian masalah partai yang mengelola kadernya yang terus melakukan estafet ya, kesinambungan. Kemudian karena beberapa partai ada ketika kadernya sudah putus ini turun. Golkar tidak seperti itu. Tidak. Karena memang senior demokrasi dan politik juga cukup handal di Golkar. Nah, saya kira dari Pak Angga, estafet kepemimpinan dari Angga kemudian ke Abang sekarang ini sebagai ketua Partai Golkar, tentu ada beban moralnya, beban moral yang sangat minimal bisa dipertahankan. Kalaupun tidak, kalaupun bisa ini bisa melonjak. Kita ingin melihat itu. Nah, bagaimana? Apakah kita melihat mungkin ada visi misi Tua Abang waktu sebelum itu waktu mencalon sebagai ketua itu ada gambaran kedepannya Golkar seperti apa gitu. Baik, terima kasih Bang Wandi, luar biasa pertanyaannya ini. Jadi begini Bang Wandi ya. Jadi di dalam perjalanan berorganisasi terutama di Partai Golkar, saya itu tidak langsung seperti yang digambarkan. Kita semuanya berproses. Dulu kita juga dari mulai masang-masang bendera, masang-masang spanduk. Sama kita ya. Jadi seperti hal-hal seperti itu. Ya, kita lakukan ya tahun-tahun pertama ya, sekitar 15 tahun yang lalu kita sudah melakukan hal seperti itu. Di dalam perjalanan, kemudian di dalam Golkar itu memang ada namanya seleksi proses kader dan segala macam. Ini yang terjadi. Dan saya alhamdulillah sebagai salah satu bagian daripada hal itu. Dan saya cuma satu aja, bagaimana bisa membesarkan Partai Golkar. Itu saja yang kita lakukan. Terkait dengan Partai Golkar Kota Tanjung Pinang,
prestasi Pak Ade Angga itu luar biasa. Ya. Saya menggambarkan di tahun 99 ya. 99 kemudian kita lihat di 2004 ya. 2004 kemudian naik ke 2009 2014. Ya. Di tahun 2009 itu Golkar itu hanya dapat 3 kursi. 3 kursi. Ya, betul. Kemudian di 2014 itu kita meningkat lagi menjadi 4 kursi. Jadi tahun 2019 kita menjadi 5 kursi. Dan hampir sama perolehan kursinya sama dengan PDIP. Sisanya aja 500 suara aja. Kurang lebih sekitar 500. Padahal ketika di 2014 itu selisih kita dengan partai pemenang pada saat itu ya PDIP. Kita 4, dia 7. Dan selisihnya itu sekitar 10.000. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras Pak Ade Angga dan kita semua kawan-kawan berjuang dan kita bisa menyamakan perolehan kursi maupun perbedaan dari suara dan suara. Jadi tipis-tipis saja sekarang. Ya mudah-mudahan ke depan kita berharap apa yang kita lakukan ini minimal bertahan dan harapan kita tentu harus meningkat dari 5 minimal 6 atau segala macam. Itu harapan kita. Luar biasa. Untuk wilayah Provinsi Flores ini orang-orang muda rata-rata ya. Orang muda sudah mulai sedikit menanjak gitu kan. Beberapa hal mungkin di wilayah kabupaten kota juga kayak Lingga orang muda juga kan. Ya, Bang Teddy Jun Askara. Kemudian Kota Tanjung Pinang juga orang muda juga, sebelumnya orang muda, sekarang orang muda juga lagi. Jadi yang muda yang berkarya ini. Orang muda yang muda berkarya. Dan karyanya itu luar biasa. Pak Ade Angga itu mengantarkan Pak Sarul ya. Dan kita semua juga mengantarkan Pak Sarul. Bu Rahma menjadi wali kota dan wakil wali kota. Alhamdulillah di 2020 ini ya kita mengantarkan Pak Ade Angga sebagai ketua tim pemenangan gubernur dan wakil gubernur nomor 23 Pak Ansar Ahmad dan Somadi. Dan alhamdulillah seperti yang kita lihat Pak Ansar sudah menjadi bukan calon lagi gubernur terpilih ya, versi masyarakat. Memang luar biasa. Memang tak terlepas dari anak-anak muda ini ya, anak-anak muda milenial. Tanjung Pinang sudah 55% ya suara Pak Ansar di sini. Ini modal yang cukup besar ya. 55% dari seluruh suara yang mencoblos pada saat pemilihan. Ya, kita ketahui memang menang ya. Untuk wilayah Tanjung Pinang, Bintan ini memang dikuasai Pak Ansar. Baik. Nah, Golkar sendiri memang geliat Golkar ini sudah mulai saya nampak dan sudah mulai menunjukkan taring, bukan gigi lagi tapi sudah mulai kan taring. Taringnya tajam sangat lah. Tapi kita memang karena intinya adalah partai ini berada untuk membangun masyarakat. Ya, keharmonisan antara sesama partai juga kita harap memang terjalin. Ya, betul sekali itu. Kemudian Pak Untung kita belum melihat kondisi baik di Kota Tanjung Pinang sendiri. Memang saya lihat Golkar ada beban juga kayaknya. Golkar ini untuk mendudukkan kadernya. Oh ya. Karena kosong wakil wali kota. Oh baik. Kalau masalah wakil wali kota saya kira tidak ada hambatan karena aturan mengharuskan hal seperti itu. Undang-undang mengatur seperti itu. Ya, beban berat beban berat kalau secara moral, ikatan emosional tentu berada di ketua DPD 2 ya. Oh ya, kita prinsipnya begini. Sesuai dengan aturan main yang berlaku, segala proses dan administrasi itu sudah kita jalankan. Nah, contoh ya, saya kasih tahu seperti ini. Apa aturannya? Aturannya apabila terjadi kekosongan, maka partai pengusung wajib mengusulkan ya baik itu wali kota maupun wakil wali kota sebagai calon pengganti. Misalnya kemarin kan Pak Sarul kemudian diteruskan oleh Bu Rahma. Rahma tentu terjadi kekosongan di jabatan wakil wali kota. Sebagai partai pengusung tentu kewenangan Gerindra dan partai. Dua partainya aja. Dua partainya saja. Kalau PKS ini partai pendukung. Partai pendukung PKS, PKB dan beberapa yang lain. Maka sudah muncul ya dari Golkar ini masing-masing partai ini satu nama ya. Ya, kita kan memang aturannya harus mengusulkan 2 nama ya. Jadi beda dengan provinsi ya. Beda dengan provinsi. Jadi kita sudah mengusulkan 2 nama, yaitu yang pertama Pak Ade Angga dan kedua Pak Endang Abdullah dari Gerindra. Dan ini sudah menjadi kesepakatan 2 partai politik ini. Ya. Dan itu sudah dikeluarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar Provinsi mohon maaf.
Dewan Pimpinan Pusat Ya, yang langsung ditandatangani oleh Pak Erlangga dan Sekjen Pak Lodi. Dan direstui oleh Ketua Golkar Provinsi Kepri juga ya? Ya, harus mekanisme seperti itu. Kita dari kota, kemudian lanjut ke provinsi dan lanjutkan ke DPP. Alhamdulillah rekomendasi itu sudah keluar dan surat kedua malahan sudah kita kirimkan ke wali kota untuk diteruskan ke DPRD. Karena kita berkeyakinan DPRD itu sudah mempersiapkan perangkat-perangkat untuk melanjutkan proses pergantian atau prosesnya saat ini sudah berada di wali kota. Ya, jadi surat sudah kita serahkan ke Bu Wali Kota. Nanti Bu Wali Kota meneruskan ke DPRD. Dan kita sudah yakin bahwa DPRD itu sudah siap, baik itu pembahasan banmusnya, badan musyawarah untuk tata tertibnya. Kemudian kita juga yakin bahwa dalam waktu dekat mereka sudah akan melaksanakan namanya badan panitia pemilihan. Artinya ada. Berarti mekanismenya kondisi sekarang ini berada di wali kota. Ya, wali kota. Surat yang di wali kota ini akan diteruskan ke DPRD. Nah, DPRD nanti akan menyurati kepada partai pengusung untuk segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan seperti itu. Baru bentuk panitia lagi. Panitia pemilihan. Setelah itu baru paripurna. Berarti sekarang nanti kan pemilihannya kan di DPRD. DPRD kan. Berarti ya, setelah one man one vote ya kalau nggak salah saya seperti itu. Berarti setelah di wali kota ini DPRD ini clear ya? Ya, clear. Ada lagi setelah baru terpilih satu nama baru izin ke Mendagri ya. Sama surat. Berarti DPRD ini hanya menunggu jadwal menunggu surat dari wali kota. Kira-kira itu Bang dalam berapa lama kira masuk lagi ke DPRD itu suratnya? Sebenarnya begini. Sebenarnya di dalam aturan itu setelah 14 hari kita menyurati ke wali kota. Apabila wali kota tidak meneruskan ke DPRD itu sebenarnya bisa saja kita melakukan upaya hukum untuk mempertanyakan itu. Tapi alhamdulillah kita memaklumi kondisi wali kota kemarin banyak kesibukan. Yang pertama mungkin waktu pilkada beliau disibukkan dengan pilkada. Kemudian setelah itu terjadi musibah ada banjir, tanah longsor dan beberapa yang lain. Jadi kita maklum. Jadi kita berharap lebih berharap dalam waktu dekat ini mudah-mudahan Bu Wali Kota segera menyurati ke DPRD. Ya. Ketika kondisi sudah aman banjir pun selesai, kemudian pilkada selesai. Jadi memang itulah DPRD betul, rileks dan santai. Dan ini kan juga untuk membantu kalau wakil wali kota sudah terpilih itu kan untuk membantu kinerja pemerintah daerah itu. Saya melihat begitu kayaknya. Bu Rahmani mungkin kewalahan tidak ada pendampingan untuk wakil wali kota. Kayak Bang Wandi lah kalau misalnya ditinggal istri misalnya istrinya pergi ke mana? Ya, kewalahan itu kan pasti kewalahan itu. Seperti inilah. Gambarannya sama saja seperti itu. Mau ngurus anaknya sendiri, mau kerja lagi, mau ini segala macam harus sendiri kan. Begitulah. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Iya betul. Kita berharap berharap Golkar menjadi pionir ya. Insya Allah. Untuk kadernya. Karena Golkar lumayan juga 5 kursi ya. Gerindra 3 kursi baru lumayan. Tapi suatu politik lah karena memang mungkin kita bukan juga di sini kan. Jadi kuncinya itu memang harus ada kebersamaan. Dan komunikasi itu juga harus baik. Saya memberikan contoh gambarannya seperti ini. Ada di zaman Rasulullah itu sepasang suami istri Suaminya itu melihat istrinya tuh kasihan karena anting-antingnya sebelah. Nah istrinya ini melihat suaminya itu punya sepeda, tapi bannya hanya satu. Tapi karena tidak ada koordinasi, tidak ada saling komunikasi yang baik, mereka dalam hati saja menyampaikan itu. Kasihan ya istri saya, anting-antingnya cuma satu. Ini kayaknya harus sepeda saya kayaknya. Sepeda saya harus saya jual supaya bisa membelikan anting-anting biar lengkap. Dan istrinya juga berpikiran seperti itu sendiri. Kasihan suami saya ini mau pergi kerja, sepedanya tak ada, hanya bannya satu. Apa salahnya saya inikan anting-anting saya untuk saya belikan ban sepedanya. Tapi karena tidak ada komunikasi, masing-masing ini niatnya baik, tapi akhirnya dua-duanya beli. Si suaminya jual sepedanya, belikan anting-anting, istrinya
pergi ke pasar jual anting-antingnya untuk belikan sepeda. Nah, akhirnya ketika dia kembali, istrinya bertanya, mana ini sepedanya? Sudah aku jual dan aku belikan anting-anting. Nah, istrinya bertanya lagi, mana ini sepedanya? Ini sudah aku belikan anting-antingnya. Begitu juga sebaliknya, mana anting-antingnya? Ini sudah aku belikan ban sepedanya. Jadi miskomunikasi. Iya, jadi miskomunikasi. Nah, ini yang jadi kunci keberhasilan itu, kunci kebersamaan itu memang harus ada komunikasi yang baik. Aja niat saja itu tidak bisa juga begitu. Iya. Seperti itu gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi. Kira-kira gitulah Bang Naskarwandi. Iya. Kalau dari sisi figur, Abang menilai kedua-duanya punya kemampuan ya? Oh, pasti. Dua-duanya terbaik ya. Partai Golkar ya, kemudian Pak Andi Angga itu sudah tidak asing lagi. Beliau ini cukup berpengalaman ya, jadi pimpinan partai, kemudian pimpinan dewan juga ya. 2 kali jadi wakil ketua DPRD Kota Tanjung Pinang. Pak Endang begitu juga. Beliau ini punya pengalaman di bidang militer, kesehatan ya, dokter ya. Dan sebagai ketua partai tentu saja punya pengalaman lebih daripada saya kira seperti ini. Apa ya? Tadi sempat terlintas, cuma lupa sih jadi. Apa itu kira-kira? Nah, dari sisi Partai Golkar sendiri ya. Kemarin saya lihat saya buka kita di aktivitas Golkar itu sendiri kan ya. Aktivitas Golkar itu sendiri kemarin beberapa hal saya melihat lah, karena kita saling berhubungan dalam media sosial Facebook. Saya melihat aktivitas Partai Golkar memberikan bantuan bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir ya. Jadi saya memakai tagline itu saya memakai tagline untuk yang sekarang itu, tak pakai tapi tak pakai nanti. Itu dia. Apa maksudnya itu? Jadi begini, kita bekerja itu tak pakai tapi, kerja langsung dan tak pakai nanti. Artinya tidak nanti. Apa yang bisa kita lakukan saat ini kita lakukan. Begitu juga yang terjadi di Tanjung Pinang beberapa waktu yang lalu. Kita melihat ada musibah yang terjadi. Artinya begitu ada musibah, hari ini juga langsung kita buka posko penanggulangan bencana di kantor kita. Kita persiapkan tempat sekretariat kita itu untuk menampung siapapun yang terkena musibah itu. Kita siapkan makannya, kita siapkan tempat istirahatnya dan kita siapkan makannya termasuk situ. Termasuk untuk anak-anak. Kemudian ada beberapa ibu-ibu juga yang kebetulan hamil hamil dengan kondisi anak-anak yang kecil. Kalau di kantor tidak memungkinkan, akhirnya kita sewakanlah kamar di salah satu hotel di Tanjung Pinang selama beberapa hari itu, supaya mereka juga bisa istirahat dengan tenang, bisa supaya anak-anaknya tuh bisa tenang lah seperti itu. Nah, itu kita sewakan di satu hotel lah gitu. Luar biasa Begitu juga di beberapa tempat kita kirimkan bantuan makan ya, waktu yang terjadi misalnya ada yang diperlukan nasi bungkus, kita siapkan nasi bungkus. Ada yang buka posko, kita siapkan beras, kemudian Indomie dan segala macam keperluan lain, sembako dan sebagainya. Termasuk juga ada yang memerlukan selimut dan kasur waktu itu atau tilam ya, kita juga berikan bantuan di beberapa tempat seperti itu. Artinya kita bekerja itu tanpa tapi dan tanpa nanti, langsung kita laksanakan. Bekerja tanpa tapi bekerja tanpa tapi, memang tanpa pikir kan, tanpa pikir, langsung saja gitu ya, cepat ya, langsung cepat. Iya, Kota Tanjung Pinang ini beberapa hari ini memang jarang ya sebenarnya terjadi banjir, hanya hujan 1 hari 2 hari saja ini tentu menjadi Golkar juga pasti sudah memikirkan, karena akibat alam ya. Karena akibat dari pembangunan juga kan. Kita juga mengantisipasi ke depannya nanti ketika banjir 1 hari 2 hari tidak terjadi banjir lagi. Ya pasti. Kita harus mencari akar persoalannya itu seperti apa dari masyarakat. Ya. Karena kita harus melihat dari sudut manapun, dari infrastrukturnya, kemudian dari sosialnya, ya. Apakah ini ada pengaruhnya ke infrastruktur, misalnya
drainasenya kurang baik atau kurang besar dan segala macam. Apakah budaya sosialnya juga masyarakat yang tidak menerapkan sistem hidup bersih ya. Artinya membuang sampah sembarangan ini juga harus kita dorong supaya ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Ya ini nanti melalui praksi di DPRD Kota Tanjung Pinang. Ya betul. Jadi partai menyalurkan melalui praksi dan praksi itu bisa nanti menyampaikan ke pemerintah. Jadi konkret ya, penyambung lidah masyarakat. Harus ada penyambung lidah. Jadi Golkar itu punya moto suara rakyat, suara Golkar. Nah itu dia sebenarnya bagaimana mengimplementasikan. Nanti ada dua teknis di masyarakat, Golkar bergerak tanpa tapi. Akan tetapi untuk proses pembangunan Golkar bergerak melalui praksi di DPRD untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Betul. Mengantisipasi. Jadi aspirasi-aspirasi yang masuk dari masyarakat bisa kita salurkan juga melalui praksi. Praksi nanti bicara di dalam internal, kemudian bicara juga di pemerintah daerah. Beberapa yang kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan sangat ini harus kita dorong dan kita bantu. Saya contohkan misalnya di bidang kelautan perikanan, nelayan-nelayan kita. Apakah ini perlu dibantu, alat tangkap, alur dibantu, budidaya dan segala macam. Ini juga perlu menjadi perhatian. Ini kan serius ini untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Betul. Karena memang di wilayah Tanjung Pinang ini kondisinya seperti itu. Beberapa wilayah kan. Ya. Nah, kita harap memang ada masalah, Golkar mencari akar masalah. Sehingga masalah ini tidak akan timbul di kemudian hari. Jadi ya saya kira memang eksistensi dari Partai Golkar itu sendiri tidak kita ragukan lagi ya. Bagaimana mesin politik ini bekerja. Karena kita bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, kita sesuaikan dengan kondisi di masyarakat, dan ini menjadi satu kesatuan yang harus kita perkuat lagi di dalam internal Partai Golkar. Saya menggambarkan bahwa di Golkar itu menjadi kader itu harus melalui proses namanya karakter des, kader penggerak teritorial desa dan kelurahan. Jadi itulah dimulai dari situ, mereka digodok supaya untuk masuk ke dalam keluarga besar Partai Golkar, dan mereka juga sudah kita persiapkan lah untuk bekerja di masyarakat, membantu masyarakat, menjadi tugas dan fungsi. Itu jenjang dalam kaderisasi Partai Golkar? Ya, kita juga ada jenjang dan PDLT namanya, PDLT, loyalitas, kemudian disiplin dan segala macam. Ya, terima kasih lah Pak Untung. Kilas balik, mudah-mudahan Golkar yang bekerja tanpa tapi mampu memberikan solusi-solusi cerdas kepada masyarakat. Saya kira mudah-mudahan kita doakan diperbuat Partai Golkar mudah-mudahan diaminkan oleh masyarakat terutama di Kota Tanjung Pinang, sehingga terjadinya komunikasi yang intens antara Golkar dan masyarakat, sehingga Golkar bisa memerankan bahwa suara Golkar suara rakyat, atau kebalikannya suara rakyat adalah suara Golkar. Boleh gitu Bang? Boleh. Saya kira memang harus kita kombinasikan antara dua-duanya. Karena kalau Golkar tidak mendengarkan suara rakyat, berarti Golkar juga tidak mengaspirasi masyarakat. Ya, karena Golkar itu sendiri adalah rakyat. Ya, terima kasih sudah bersama kita di Negeri Santun. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas Pak Naskerwandi sedikit memberikan cerahan. Mungkin kemudian hari kita berjumpa lagi lah. Ya, baik. Kita bincang politik yang lebih kuat, masalah kalkulasi politik sebenarnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.